Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut kehadiran kita pada pagi hari ini. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan dan terima kasih atas karyanya. Juga bagi Bapak Ibu saudara yang saat ini berada di rumah mengikuti live streaming. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dalam doa teduh dan dilanjutkan dengan votum. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kudus minggu pagi hari ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari awal ibadah ini sampai berakhir. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, mari kita bersama-sama dengan semua umat percaya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sahabat Gracia juga yang masih setia mengikuti ibadah live streaming di rumah Bapak Ibu masing-masing, saya menyambut dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan Mazmur pada kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rabana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu bernyanyi dari buku Kemenangan Iman yang terambil pada nomor 239 sekaligus menjalankan persembahan. Guna tajuk kau masih
kepada Ibu Sarah Hendri, saya persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami menaikkan puji syukur kami ke hadirat-Mu atas pertolongan dan pimpinan Tuhan kepada kami melewati sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami, Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, sukacita, bahkan mengizinkan kami pada pagi hari ini Tuhan untuk datang di rumah-Mu, untuk menyembah Engkau, bahkan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kebesaran-Mu, atas pertolongan dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Terlebih pada pagi hari ini juga kami mohon Tuhan juga akan menyertai kami dalam kami melaksanakan ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan juga kiranya Engkau akan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dipakai pada hari ini untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Engkau akan memakai mereka luar biasa, sehingga setiap orang yang mendengar, yang datang diberkati dan pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita, membawa kebaikan, penyertaan daripada Tuhan kepada pribadi masing-masing. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini juga kami bersyukur di mana Tuhan boleh menempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan ada di Gracia ini untuk melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, akal budi, sehingga anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di Gracia ini dapat melayani dengan baik. Teristimewa Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan anak-anak kami, Tuhan juga Engkau akan menolong, Tuhan melindungi, sehingga dalam pelayanan kami tidak terhalang sedikit pun oleh sebab sakit penyakit bahkan dan lain sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan menempat kami di tempat ini, Tuhan Engkau akan menolong kami, Tuhan menyertai kami dan memakai kami luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin ada dalam keadaan kurang sehat, bahkan mengalami penyakit yang di mana wabah yang ada pada saat ini, corona, supaya Tuhan juga kiranya Engkau akan menolong jemaat Tuhan yang terpapar virus ini, sehingga setiap anak-anak Tuhan, bahkan siapapun yang tidak kami sempat ingat, bahkan kami sempat sebut nama satu persatu, Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, bahkan jemaat kami yang lanjut usia, supaya Tuhan juga Engkau akan menolong, Tuhan menyertai, sehingga dalam masa-masa yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami sudah memberi sebagian apa yang ada pada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap tangan anak-anak yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi pada pagi hari ini. Dan Tuhan kiranya Engkau akan memberkati dan melipat kali gandakan kebutuhan kami selama sebulan ini untuk bulan berikutnya. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami dalam seluruh kekurangan kami. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan doa yang telah disampaikan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian penyembahan buat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama tempat ini berkumpul untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Sebagaimana pujian yang telah kami ungkapkan, seumur hidup kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang telah berkarya dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mengubah hidup kami oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Telah menyelamatkan kami, telah melepaskan kami dari kebinasaan kekal yang sangat baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami semua yang duduk mendengar. Berkati dan urapi kami ya Tuhan. Kami manusia biasa, penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu menyelam begitu dalam keindahan dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, berikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat menghargai, menghormati, bahkan menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur 122. Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca bagi kita, mari kita menyimaknya, merenungkannya dalam hati kita. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan kita baca, maka Roh Kudus akan bekerja dan memberikan pengertian kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita baca tidak akan kembali dengan sia-sia. Mazmur 122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, tema renungan kita atau khotbah kita pada pagi hari ini adalah cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan gereja. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi yang kita alami, tidak terasa bahwa kita sudah melewati 1 tahun lebih sejak pandemi menghantam kita, menghantam dunia dan kita sampai ke pelosok-pelosok ini. Sejak bulan Maret 2020 kita sudah mengadakan ibadah yang berbeda. Kita berpikir bahwa pandemi akan segera berlalu beberapa bulan. Ternyata sampai hari ini pandemi terus berlangsung. Pandemi virus corona COVID-19. Dan akhir-akhir ini perkembangannya semakin mencemaskan. Beberapa pakar mengatakan bahwa virus ini sudah mutasi menjadi varian-varian yang baru. Sehingga beberapa usaha-usaha awal menyebabkan tidak begitu efektif. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa vaksin itu hanya 65% saja. Tetapi kalau sudah berkembang varian yang baru, mungkin agak sedikit berbeda. Karena vaksin awal diteliti bahwa virus awal itu untuk vaksin yang diberikan. Tapi dalam perkembangannya sudah sedemikian banyak. Sehingga memang ini merupakan satu peperangan. Kita bisa berperang
kalau musuh kita kelihatan. Tapi bagaimana dengan virus corona? Virus corona sebenarnya satu kenyataan, bukan makhluk halus ya. Bukan tidak kelihatan, hanya tidak bisa dilihat oleh mata. Ukurannya sangat kecil, lebih kecil daripada bakteri. Bakteri saja kita tidak bisa melihat, apalagi virus. Berapa puluh kali atau ratus kali lebih kecil, hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektronik. Dan hal yang kecil itu, yang tidak kelihatan itu, sekarang inilah kita menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga dampaknya kepada gereja, kepada rumah Tuhan. Sehingga kita membuat kebijaksanaan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih tetap datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur juga karena di zaman ini kita didukung oleh teknologi multimedia yang baik, sehingga kita dapat menyiarkan juga secara langsung melalui live streaming. Tetapi ini masih sangat kurang, karena kita melihat kadang-kadang sinyal tidak ada. Kita memerlukan peralatan yang lebih canggih lagi dan lain-lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah kita masih tetap cinta akan rumah Tuhan? Ini pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi, sebagaimana Roma 8:8 mengatakan, yang meneguhkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Apakah dalam kondisi seperti ini membuat kita semakin mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan, atau semakin kita jauh daripada Tuhan? Ingat, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang seharusnya kita semakin kuat, semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan dan rumah Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan tentang rumah Tuhan, tentang gereja. Gereja memang adalah satu tempat di mana kita berkumpul untuk menyembah, memuji Tuhan. Tempat di mana kita dididik, dibina, dibesarkan dan menjadi dewasa. Tempat di mana kita boleh bersama-sama dengan semua orang percaya untuk bersekutu bersama menyembah Tuhan. Tetapi gereja itu juga adalah kumpulan orang-orang yang percaya dimanapun mereka berada. Semua kita yang menyatakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah gereja Tuhan. Bahkan gereja itu adalah diri kita secara pribadi. Itu sebabnya ketika kita berkata gereja, rumah Tuhan, itu berbicara kepada diri kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya dalam situasi yang kita alami saat ini, melalui pergumulan yang menakutkan dan mencemaskan, juga kita tahu bahwa ada beberapa jemaat kita yang terpapar. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan sehingga dapat bertahan menghadapi virus corona. Dan kita berdoa supaya yang lain-lain dapat terhindar. Kita bersyukur juga pemerintah memberikan satu kebijakan prokes COVID-19 dengan kita setia dengan ketat untuk tetap memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilisasi dan kerumunan. Nah, kita berharap bahwa kita dapat terhindar. Memang tidak ada cara lain. Ada beberapa orang mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menghindar virus corona, karena memang dia ada di mana-mana. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita. Memang kita kembali kepada prinsip Alkitab sebenarnya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tergantung kepada diri kita secara pribadi. Apakah kita mau disiplin menjaga diri kita dengan ketat, baik kesehatan maupun rohani kita. Sebab kita tahu bahwa dua-duanya itu akan dapat menghancurkan kita. Kalau kita terpapar virus corona, paling tidak kita akan dikarantina, dihukum, katakan demikian, 14 hari. Baru setelah itu kita bersih. Tetapi juga kalau kita tidak menjaga kesehatan rohani kita, kita juga akan mengalami hal yang sama, kehancuran dan terhanyut oleh keadaan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya membuat satu formulasi masalah yang mungkin dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama,
dengan kondisi pandemi saat ini, apakah kita masih mempunyai kerinduan yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan, dalam persekutuan bersama di rumah Tuhan? Atau situasi ini justru membuat kita tidak lagi merindukan untuk datang ke gereja, tidak lagi merindukan persekutuan? Kemudian permasalahan yang kedua, apakah iman kita dalam kondisi seperti ini semakin bertumbuh, menjadi dewasa dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam masa pandemi ini? Atau sebaliknya membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Gereja memang adalah tempat yang berpengaruh bagi pertumbuhan iman kita. Seperti yang saya katakan tadi, tempat bukan menjadi ukuran untuk kita bertumbuh, melainkan bagaimana kita dekat dengan Tuhan, senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan melalui pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Formulasi yang ketiga, formulasi masalah yang ketiga, apakah kita yang terus setia mengikuti ibadah secara virtual di rumah tetap disiplin menghormati Tuhan, tata cara seperti di gereja, berpakaian rapi, mengikuti liturgi gereja dengan baik sampai selesai, memuji Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, dan mengembalikan persepuluhan? Apakah hal itu masih kita tetap lakukan? Ini pertanyaan. Banyak saya mendengar justru dengan live streaming bisa sambil memasak, bisa sambil membuat sesuatu yang lain. Pertanyaannya, dengan pandemi ini dan penyiaran secara virtual ini, tetapkah kita menghormati Tuhan dan mengikuti tata cara liturgi seperti di gereja ini? Kemudian formulasi masalah berikutnya, adakah pelayanan multimedia yang mahal dapat berjalan dengan lancar? Apakah kita memiliki peralatan yang mendukung untuk virtual dengan orang-orang yang menguasai teknologi itu? Belum lagi masalah signal. Jadi ini satu kenyataan, Bapak Ibu Saudara, permasalahan yang harus gereja hadapi jika gereja ingin berhasil dan sukses seperti tema kita tahun ini. Jika gereja ingin bertumbuh, bertambah, dan berdampak seperti tema Konas yang baru saja kita dengar. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan Mazmur 122 ini terlihat jelas bahwa Daud mempunyai respon yang baik ketika diajak ke rumah Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Daud diajak untuk pergi ke rumah Tuhan. Ada orang mengatakan mari kita ke rumah Tuhan. Apa yang kita melihat di sana? Daud menyambut dengan sukacita. Ia meresponi panggilan untuk datang di rumah Tuhan. Ternyata Daud tidak hanya mencintai Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sudah tahu dalam Mazmur dikatakan di sana, merenungkan, orang yang berhasil adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Daud tidak hanya demikian, tetapi dia juga bersemangat dan bersukacita untuk pergi ke rumah Tuhan. Sebab di sana dia dapat bertemu saudara-saudara, teman-temannya, yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Ada suasana yang begitu harmonis dalam rumah Tuhan. Daud banyak mengagung-agungkan Yerusalem dalam bacaan kita, karena di sana ada bait Allah. Oleh sebab itu ia peduli dan berdoa bagi kesejahteraan dan kebaikan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dari pembacaan nas Alkitab ini ada dua hal yang kita perlu pelajari dari pemazmur ini. Yang pertama, kita diajar untuk senantiasa bersukacita dan bersemangat untuk datang di rumah Tuhan. Tujuannya adalah agar kita bisa bertemu, bersekutu, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman,
menikmati sukacita untuk kita dapat menyembah Tuhan. Kita mau mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Itulah bakti kita. Dengan demikian kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Kerinduan kita harus tertanam kuat dalam diri kita, sekalipun sementara sekarang dibatasi oleh kondisi yang sedang kita alami. Tetapi kerinduan yang kuat akan rumah Tuhan membuat kita bersemangat dan menaruh harapan bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita dapat berkumpul, bersekutu kembali bersama-sama seperti sedia kala. Jadi yang paling penting di sini adalah respon kita, kerinduan kita. Sekalipun kita tidak bisa bersama di tempat ini dengan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi apakah kerinduan kita dalam hati kita tetap menggebu-gebu untuk bersekutu bersama dalam rumah Tuhan. Ini hal yang paling penting. Jangan hilang dari diri kita. Sama seperti Daud, ketika diajak untuk ke rumah Tuhan, dia merespon dengan sukacita. Kita memang perlu hikmat. Seperti firman Tuhan katakan, kalau ada wabah yang sedang ada di hadapan kita, hendaklah kita bersembunyi, menghindar. Ada banyak orang yang frontal dan katakan, ayo mari kita lawan. Tapi ternyata pada akhirnya bergelimpangan juga. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang saya ingin mengajak kita untuk melihat satu berkat Tuhan melalui renungan pembacaan ini adalah, mari kita tanamkan kerinduan kita akan rumah Tuhan. Tempat di mana kita dapat bersekutu. Sekaligus kita berdoa supaya satu saat kita dapat tidak lagi dihalangi oleh pandemi. Tapi kalaupun kita masih terhalang oleh pandemi, kerinduan yang begitu dalam tidak boleh terhilang dalam kehidupan kita. Kerinduan akan rumah Tuhan tentunya didasari kepada cinta kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Timbul dari hati yang telah dijamah dan dipulih karena terbuka kepada Tuhan Yesus. Seperti pujian yang sering kita naikkan kepada Tuhan, aku mau cinta Yesus selama-lamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Jadi yang penting komitmen hati kita dan kerinduan kita akan rumah Tuhan. Yang kedua, kita diajar untuk turut mendoakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal dan beribadah. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan bagi pelayanan gereja Tuhan. Gereja kita tidak mungkin bertumbuh, bertambah dan berdampak untuk dapat melaksanakan amanat agung Tuhan jika tidak ada keterlibatan jemaat untuk berdoa bagi kesejahteraan kota. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Contoh, kita sudah meresmikan gereja ini pada tanggal 5 April 2021. Baleho masih terpampang di depan kita. Ini karena Tuhan memberkati kota kita. Karena Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kota kita di mana kita ada, kita mendoakan. Sehingga kita dapat membangun gereja ini dan meresmikannya. Kita juga bersyukur pada momen itu adalah momen yang tepat. Saya tidak tahu kalau kita menunda lagi, mungkin tertunda lagi peresmiannya. Kita sudah menunda 1 tahun yang lalu pada bulan April, saya ingat tanggal 18 April. Kita menunda 1 tahun sehingga tiba pada bulan April tahun 2021. Mengapa? Karena virus corona. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, setelah peristiwa itu tanggal 5 April 2021 kita melihat di kota Sintang, luar biasa. 1 hari ada 3 orang meninggal. Berapa banyak orang yang terpapar virus corona. Sekarang Malawi sedang meledak. Di Sekadau juga demikian. Bahkan tanggal 6 bulan Mei ini ada beberapa tempat sudah ditutup. Setiap orang yang masuk kota Sintang, saya mendengar kemarin bertemu dengan Bapak Bupati dan menjelaskan nanti di border, di Sepulut perbatasan itu, di situ akan dibuat pos semacam portal untuk pemeriksaan COVID-19. Jadi semua orang yang akan masuk kota Sintang harus diperiksa. Kalau dia terinfeksi COVID atau terpapar COVID, maka saat itu juga dia diangkut ke isolasi. Kalau tidak lurus. Kemudian juga dari Malawi sudah membuat pembatasan. Di Sekadau juga sekarang sudah ada edaran bupati
beredar di grup-grup, dilarang untuk pulang kampung, dan memang di portal. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat situasi yang semakin mencengkam sebenarnya. Seperti kita mengadakan suatu peperangan, tapi peperangan kepada musuh yang tidak kelihatan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus hal yang kedua yang saya mau ingatkan, sama seperti Daud. Ketika ia merindukan ke rumah Tuhan, ia melangkahkan kakinya, tiba di pintu gerbang Yerusalem. Dia berdoa bagi kota, bagi orang-orang yang ada di sana, bagi sahabat-sahabatnya, dan bagi bait Allah yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bagi kota kita, dimanapun kita ada. Ketika kita ada di gereja ini, kita berdoa bagi kota kita, bagi pemerintahan, supaya dapat melaksanakan dengan baik, supaya dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan baik, sehingga kita tetap dapat beribadah dengan sejahtera. Itu paling penting Bapak Ibu Saudara. Karena itu dengan keterlibatan kita semua, walaupun kita ada di rumah, karena kondisi seperti ini, berdoa bagi kota kita, supaya gereja itu dapat bertumbuh, supaya gereja kita dapat bertambah dalam arti yang sebenarnya, dan juga dalam arti jemaat, tetapi juga dapat berdampak. Bertumbuh berarti kita tidak stagnan, kita mau bertumbuh, kita mau terus berkembang, tetapi juga gereja Tuhan itu harus semakin bertambah, jemaatnya dan juga gereja itu sendiri. Karena Tuhan ingin supaya dunia ini akan merasakan dampak kehadiran gereja menjadi berkat. Itu yang kita sebut dengan menghasilkan buah. Gereja yang berhasil, hidup yang berhasil adalah hidup yang membawa dampak yang positif bagi banyak orang, yaitu menjadi berkat. Seperti moto kita, diberkati untuk menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita diingatkan oleh kebenaran ini. Dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, kita mau merefleksi firman Tuhan. Masihkah kita merindukan untuk datang ke rumah Tuhan? Atau justru semakin membuat kita enggan? Keadaan-keadaan seperti ini membuat kita semakin terlena dan terhanyut meninggalkan Tuhan, dan pada akhirnya menjadi terhilang. Mari kita mengambil satu komitmen untuk terus merindukan rumah Tuhan, untuk kita bersekutu bersama-sama. Saya percaya Tuhan mendengar akan doa kita, kerinduan kita yang dalam, sehingga dengan demikian kita dapat beribadah dengan normal kembali. Kita dapat bertumbuh bersama-sama, kita dapat menjadi dewasa, dan pada akhirnya seperti apa yang kita inginkan, jemaat Tuhan membawa dampak bagi banyak orang, menjadi jemaat yang misioner, yang juga dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Kiranya melalui virus corona ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap mencintai gereja, sekalipun harus terpisah dan sulit beribadah sementara waktu. Namun kita juga tidak perlu khawatir dan takut untuk datang ke gereja. Tuhan mengendalikan dunia, dan melalui pemerintah telah melakukan upaya maksimal dan terbaik dengan menetapkan prokes COVID-19 untuk kita laksanakan dengan ketat, yaitu dengan slogan 5M. Tetaplah merindukan rumah Tuhan, berdoalah bagi kota. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terus mengingatkan kepada kami dalam situasi yang sulit saat ini, yang juga dapat menyebabkan kami terhilang di tengah-tengah keadaan dunia ini, terhanyut oleh arus dunia ini. Ingatkan kami seperti Raja Daud yang begitu bersemangat ketika mendengar ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan dan bersuka cita. Dia melangkahkan kaki ke rumah Tuhan dan mendoakan rumah Tuhan dan mendoakan kota, sehingga kota itu menjadi kota yang sejahtera. Dengan demikian semua orang yang diam di kota itu juga sejahtera, dan gereja Tuhan juga sejahtera, dan gereja Tuhan dapat bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan.
Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini kita bersama dan mengingatkan kepada jemaat untuk beribadah dalam ibadah kedua pada jam 9 dan ibadah yang ketiga pada jam 6. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami dalam ibadah Minggu Raya yang pertama ini. Berkati setiap kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Teguhkan dan kuatkan kami. Kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya janji penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati kami dalam semua aspek kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Situasi yang mencekam saat ini tidak membuat kami menjadi takut. Dan pada akhirnya kami lari daripada Tuhan. Tapi justru sebaliknya membuat kami lebih merindukan Engkau. Merindukan rumah Tuhan. Dan terus tetap berdoa kepada Tuhan. Bagi gereja Tuhan, bagi sesama. Bahkan juga bagi kota Sintang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah janji berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus, akan terus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya. Amin. Puji Allah, Tuhan berkati. Puji